Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai, yang Ibu banggakan, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tax recon. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan tax recon? Tax recon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan maksud untuk memberi informasi dan menghibur pembaca. Ada salah satu lagu seperti ini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kalau kita cermati lagu tersebut bisa kita sebut sebagai contoh sederhana dari tax recon. Mengapa termasuk tax recon? Karena di dalam lagu tersebut diceritakan aktivitas atau kejadian yang sudah terjadi. Misalnya, aktivitas itu telah kalian lakukan tadi pagi. Karena menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi atau pengalaman yang sudah terjadi, maka bisa kita katakan lagu tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari tax recon. Nah, kemudian kalau kita cermati lagi, di situ ada urutan waktu secara beraturan. Pertama bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur menggosok gigi, setelah menggosok gigi baru membantu ibu untuk membersihkan tempat tidur. Nah, kejadian itu terjadi secara berurutan. Dengan istilah lain disebut dengan kronologis. Nah, kemudian secara umum tax recon terdiri dari 3 jenis, yaitu recon pribadi, recon faktual atau informasional, dan recon imajinatif. Apa yang dimaksud dengan recon pribadi? Recon pribadi adalah cerita ulang yang memuat kejadian ketika si penulis terlibat langsung dalam cerita tersebut. Berarti lagu yang tadi termasuk ke dalam recon pribadi. Ya, karena si penulis terlibat langsung dalam cerita tersebut. Nah, kemudian jenis yang kedua ada recon faktual atau informasional. Recon faktual ini adalah cerita ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan sebagainya. Dan recon yang ketiga adalah recon imajinatif. Dalam cerita ini diceritakan secara berulang yang memuat cerita imajinatif dengan lebih detail sehingga pembaca bisa membayangkan bagaimana proses ceritanya berlangsung. Ketika kalian membaca sebuah cerpen misalnya, secara tidak langsung berarti kalian sudah membaca teks recon. Teks reconnya termasuk ke dalam recon imajinatif. Mengapa? Karena di dalam cerpen ada daya hayal yang disebut dengan imajinatif. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks recon. Anak-anakku sekalian, secara umum teks recon atau teks cerita ulang memiliki beberapa ciri berikut. Yang pertama, bersifat faktual atau bisa juga bersifat imajinatif. Kemudian ciri yang kedua, menceritakan peristiwa masa lalu. Ciri yang ketiga, disusun secara kronologis. Ciri yang keempat, bersifat menghibur. Kemudian ciri yang kelima, memberi informasi masa lalu.
Dan ciri yang keenam, berbagi pengalaman. Selain tax recon memiliki ciri-ciri tertentu, tax recon juga memiliki beberapa unsur pembangun teks itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang membentuk tax recon sebagai berikut. Yang pertama, tema. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide pokok yang diceritakan dalam tax recon. Tema bersifat bebas, tidak terikat oleh aturan, tergantung dari pengalaman penulis atau pengalaman orang lain yang ingin disampaikan. Kemudian di dalam tax recon ada juga unsur alur. Tax recon selalu memiliki alur cerita. Setiap peristiwa yang terjadi pada masa lalu diceritakan dengan urut sehingga pembaca lebih mudah memahami. Unsur berikutnya adalah penokohan. Dalam tax recon ada satu tokoh atau lebih yang diceritakan, namun tetap dominan pada pengalaman satu tokoh. Biasanya hal ini juga dijelaskan dengan lengkap, menyangkut sifat, karakter, dan perilaku dari tokoh. Unsur berikutnya adalah latar. Apa sih yang dimaksud dengan latar? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Jadi, dengan menyampaikan latar, maka cerita akan menjadi lebih hidup dan dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian ada unsur pesan. Setiap tax recon selalu memiliki pesan di dalamnya, sehingga pembaca bisa memetik nilai moral yang baik dari cerita tersebut. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi tax recon yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian di akhir penjelasan, kita sudah sama-sama membaca contoh tax recon. Nah, tentunya ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan tugasnya adalah kalau kita mencermati tax recon tersebut, termasuk jenis yang mana? Apakah termasuk tax recon pribadi, tax recon faktual, atau tax recon imajinatif? Silakan kalian tentukan jawabannya. Kemudian tugas yang kedua, setelah kalian membaca ulang contoh dari tax recon tersebut, Ibu menugaskan kalian untuk menganalisis unsur yang ada di dalam tax recon tersebut, yang meliputi tema, kemudian penokohan, alur, latar, dan pesan. Jadi silahkan kalian baca, kemudian tentukan temanya apa, alur ceritanya bagaimana, kemudian penokohannya, latarnya di mana, dan terakhir apa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca. Selamat mengerjakan tugas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya tugas kalian akan Ibu periksa. Akhirul kalam, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.